Selamat datang kembali Bapak Ibu jamaah sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat datang kembali di kajian rutin Sahabat Ilmu Nurmais bekerjasama dengan KNB Channel yang insya Allah akan kita sama-sama simak kajian rutin setiap Selasa, pekan pertama dan pekan ketiga di setiap bulannya. Dan hari ini tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, 18 Februari 2024, insya Allah akan mengangkat tema tentang sunnah-sunnah tidur yang akan masih disampaikan oleh guru kita, Ustadz Amin Rubaid Istinbiah Abdullah Ta'ala. Namun kami ingatkan kembali ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, sama-sama kembali kita luruskan niat menuntut ilmu, ikhlaskan Allah Ta'ala. Yang kedua, sama-sama kita menyiapkan alat tulis untuk mencatat kajian sore hari ini. Yang ketiga, insya Allah nanti setelah penyampaian materi dari Ustadz Ami akan ada diskusi terbatas. Silakan Bapak Ibu siapkan pertanyaan terbaiknya melalui kolom chat ataupun juga present untuk bertanya kepada Ustadz secara langsung. Baik, sama-sama kita simak kajian sore hari ini dengan tema sunnah tidur pada Ustadz Ami Nurbaid Istinbiah Abdullah Ta'ala. Halo Ustadz Ami. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, di sore ini kembali kita melanjutkan kajian rutin bersama sahabat ilmu Darmais dengan melanjutkan pembacaan buku Al-Minahul Aliyah fi Bayani Sunan Al-Yaumiyah karya Dr. Abdullah Al-Furai hafizahullah ta'ala. Dan insya Allah kita akan melengkapi pembahasan tentang adab-adab tidur. Kali ini kita fokus pada doa-doa ketika hendak tidur. Kemarin sempat kita baca sebagian dari doa-doa ketika hendak tidur dan belum selesai, baru menyebutkan poin D. Berarti ada 4 doa. Berikutnya doa yang kelima. Penulis menyebutkan doa Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana. Fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Segala puji bagi zat, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan kita makan, yang telah memberikan kita minum, yang memberikan kita kecukupan, wa awana, dan memberikan kita tempat untuk berlindung, yaitu tempat untuk istirahat. Fakam mimman la kafiya lahu, betapa banyak orang yang dia tidak diberi kecukupan, wala mu'wiya, dan tidak ada yang memberikan tempat berlindung. Sehingga di sini Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri nikmatnya. Lalu Nabi SAW bandingkan dengan keberadaan orang yang dia tidak punya kenikmatan seperti itu. Qala Al-Mubarakfuri rahimahullah fi Tuhfatil Ahwadhi. Kata Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi. Coba kita lihat di footnote 3. Hadis ini rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Kata Al-Mubarakfuri, wa kafana, yang mencukupi kami, maksudnya adalah dafa'anna syarral mu'dziyat. Dialah zat yang telah melindungi kami dari semua keburukan orang-orang yang mengganggu, makhluk-makhluk yang mengganggu. Ini makna yang pertama. Au kafa muhimmatina, atau dia mencukupi apa yang menjadi kepentingan kami. Kebutuhan kami dicukupi. Wa qadha hajatana
wa qadha hajatina, dan dia memenuhi semua kebutuhan kami. Wa awana, awa bimakna razaqana masakin, dia memberikan kita tempat tinggal. Wa hayya'a lana al-ma'wa, dan yang menyediakan untuk kita tempat tinggal. Dan seperti itu yang dialami oleh Nabi SAW. Kita tahu betapa tempat tinggal Nabi SAW walaupun sangat terbatas, beliau gunakan untuk istirahat dan beliau syukuri bagian itu. Kita punya tempat tinggal. Anda bisa lihat bagaimana nasib kaum muslimin atau masyarakat yang mereka tidur di emperan. Tidur di emperan-emperan toko, di tempat-tempat umum, karena tidak punya tempat tinggal. Mau tidur di masjid kadang dilarang, mau tidur di sini dilarang, dan seterusnya. Maka punya tempat tinggal dan tempat untuk tidur adalah sebuah kenikmatan. Kadang kita kalau berangkat kajian subuh, berangkat sebelum subuh, lihat ada orang yang tidur di emperan, atau di malam hari mereka hanya bisa berteduh di balkon toko-toko yang ada di pinggir-pinggir jalan. Masya Allah. Kita bersyukur kepada Allah ketika dikasih rumah, atau minimal punya tempat tinggal walaupun masih ngontrak. Kemudian doa berikutnya, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari di mana Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Lindungilah aku dari azab-Mu di hari di mana Engkau membangkitkan para hamba-Mu. Maksudnya lindungilah aku dari azab-Mu di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Kita lihat footnote 5. Riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Syalbani. Bahwa Nabi SAW, kata Al-Barra, Nabi SAW, kana idza nama, apabila beliau mau tidur, wada'a yadahul yumna tahta khaddihi, beliau meletakkan tangan kanannya di bawah pipi beliau. Jadi begini. Waqala, lalu beliau membaca doa ini. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, lindungilah aku dari azab-Mu pada hari di mana Engkau akan membangkitkan seluruh hamba-Mu. Dinilai sahih oleh Syalbani, diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dari hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Selanjutnya, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Walihadza atharun azim ala qailihi. Bacaan semacam ini akan memberikan pengaruh besar bagi orang yang membacanya. Fa huwa yu'tihi quwwatan fi yaumihi. Doa itu akan memberikan kekuatan baginya di hari itu. Wa yadullu alaihi, di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis Ali radhiyallahu anhu. Anna Fatimata, bahwasanya Fatimah radhiyallahu anha, ishtakat ma talqa min atharir raha. Beliau mengadukan kondisinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena pengaruh dari giling bahan makanan, gandum. Jadi dulu orang kalau nyimpan gandum seperti masyarakat kita nyimpan beras. Mereka nyimpan dalam bentuk gabah, bukan dalam bentuk sudah gilingan. Terus bertahap sedikit demi sedikit, kalau mau makan ditumbuk. Nah, dulu ada gilingan ya, gilingan berputar begini. Lalu ada batu atas dan batu bawah. Kemudian di sini ada kayu yang panjang. Ini ada lubang. Nah, ini digerakkan. Seperti ini. Ini namanya roha. Yang dikatakan dalam keterangan Fatimah tadi, anna Fatimah ta ishtakat, bahwasanya Fatimah kesakitan, ma talqa min atharir raha. Beliau kesakitan karena terkena dampak dari atau bekas dari
memutar gilingan, memutar roha. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sabyun. Kemudian satu ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tawanan perang. Dan itu bisa jadi budak. Maka Fatimah berharap ada yang bisa membantu kegiatan ini. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa keluarga Ali bin Abi Thalib itu terbatas. Tidak punya kekayaan yang cukup sehingga mereka tidak punya budak. Maka Fatimah yang sendiri sibuk, kadang ketika mau masak gandum, gandumnya ditumbuk dulu atau digiling dulu pakai roha tadi ya, sampai tangannya bisa jadi melepuh atau tangannya kapalan. Padahal beliau seorang wanita. Fantalaqat falam tajidhu. Akhirnya berangkatlah Fatimah menemui Nabi SAW. Namun Fatimah tidak menjumpai beliau. Fawajadat Aisyata, dan ketemu dengan Aisyah. Fa'akhbaratha, lalu Fatimah menyampaikan kepada Aisyah tentang kebutuhannya. Beliau ingin ketemu Rasulullah SAW dan ini menyampaikan masalah yang beliau alami. Kita bisa bayangin ya, seorang anak perempuan, kemudian dia sudah nikah, tapi hidupnya susah. Kira-kira gimana kondisi bapaknya? Mungkin tidak tega. Seperti itulah yang dialami Nabi SAW. Beliau melihat putrinya dalam kondisi hidup serba terbatas. Falamma ja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW datang, akhbarathu Aisyah. Aisyah menyampaikan kepada Nabi SAW. Bimaji'i Fatimata, berkaitan dengan kedatangan Fatimah. Tadi Fatimah ke sini dan mau menyampaikan hajat tertentu. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi kami. Dan rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak jauh dari Masjid Nabawi, demikian pula rumahnya Ali bin Abi Thalib tidak jauh dari Masjid Nabawi. Dan dulu Masjid Nabawi itu karena luasnya terbatas. Pasca Khaybar diluaskan oleh Nabi SAW sampai 1000 meter persegi. Ini misalnya pintu, ini ada pintu dan ada beberapa pintu yang lain. Rumahnya Nabi SAW dan para sahabat kurang lebih di sekitar ini. Saya nggak tahu posisi rumah Ali bin Abi Thalib, katanya di sekitar sini. Dan ini adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kiblat. Sehingga Nabi SAW ke rumah Aisyah atau ke rumah Fatimah itu tidak terlalu jauh karena masih berada di sekitaran Masjid Nabawi. Selanjutnya. Faja'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilaina. Lalu Nabi SAW mendatangi kami. Waqad akhadna madaji'ana, dan kami sudah siap untuk tidur. Putrinya dengan Ali bin Abi Thalib sudah siap untuk tidur. Fadhabtu li akuma. Lalu saat Nabi SAW mau masuk, aku mau bangkit. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala makanikuma, tetap di tempat. Gak usah berdiri, tetap di tempat. Faqa'ada bainana hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri. Kata Ali, Nabi SAW duduk di antara kami. Sehingga kalau kita gambarkan sederhana, ada dua orang yang sedang tidur. Nabi SAW duduk di antara mereka berdua. Posisinya seperti ini. Kata Ali bin Abi Thalib, hatta wajadtu barda qadamaihi ala sadri. Sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki Nabi SAW di dadaku. Jadi mungkin telapak kaki Nabi SAW itu di dekat posisi dada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Sampai aku merasakan dinginnya kedua kaki Rasulullah SAW di dadaku. Waqala, dan ini menunjukkan bahwasanya
mereka tidak tidur di atas, tapi tidurnya di bawah. Ya. Jadi mungkin ada alas atau apa yang dipakai tidur, tapi di bawah, bukan di atas. Waqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani. Maukah kutunjukkan kepada kalian, kuajarkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta kepadaku. Nabi SAW datang bukan untuk ngasih budak, bukan untuk ngasih pembantu, tapi Rasulullah SAW datang untuk ngajari doa. Idza akhadtuma madaji'akuma, apabila kalian mau tidur, tukabbira arba'an wa thalathin, maka bacalah takbir sebanyak 34 kali. Wa tusabbiha thalathan wa thalathin, membacalah tasbih sebanyak 33 kali. Wa tahmada thalathan wa thalathin, bacalah tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali. Totalnya jadi 100. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Fa huwa khairul lakuma min khadimin, ini lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan seorang pembantu. Kita lihat di sini dia footnote 1, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, qala Aliun radhiyallahu anhu, Ali menyampaikan testimoninya berkaitan dengan doa ini, zikir ini. Kata beliau, ma taraktuhu mundu sami'tuhu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak aku mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkannya. Dan seperti itulah para sahabat. Mereka punya komitmen yang sangat kuat pada saat mereka mendengar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu menerima sunnah itu akan dipegangi sampai mati. Tidak pernah aku tinggalkan sejak aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila lahu, sampai ada yang bertanya, wala lailatas Siffin, apakah termasuk ketika malam perang Siffin? Perang Siffin, perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ketika tegang sampai terjadi peperangan yang disebut dengan perang Siffin. Qala, kata Ali, wala lailatas Siffin, bahkan termasuk ketika malam perang Siffin. Dan ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wa fi hadza dalalatun ala syiddati hirsihim ala sunnah. Sehingga dalam hadis ini terdapat bukti betapa semangatnya mereka untuk mengikuti sunnah. Fa fi tilkal lailah, sehingga di malam itu, allati kana fiha Aliyun masyghulan bil ma'rakah, di mana Ali radhiyallahu anhu sibuk dengan kegiatan peperangan, wa bi sifatihi qaidu jaishihi, di samping itu beliau merupakan pemimpin pasukan, wa fi hadza ashaddu insyighalan, sehingga ketika itu beliau sangat sibuk karena semua orang pasti akan bertanya kepada beliau, kemudian minta pertimbangan beliau, illa anna dzalika lam yushghilhu an hadhihi sunnah al-azimah, tapi itu pun tidak membuat Ali untuk meninggalkan sunnah yang mulia ini. Famadza yaqulu man farrata bi katsirin minas sunan, maka apa yang bisa kita katakan untuk orang yang dia banyak menyanyiakan sunnah? Muhtajjan bima duna dzalika bikatsirin, sementara dia beralasan yang alasannya itu jauh di bawah alasan Ali bin Abi Thalib. Wa'adhu minhu khurmanan man hurima tatbiqas sunnah min ghairi syaghilin yushghilhu walakin da'uhu qalbuhu alladhi ghafala fakhurima idraku kathirin minal fadail rahimallahu halana. Dan yang lebih parah lagi adalah orang yang dia sama sekali tidak mau menerapkan sunnah, padahal dia tidak punya kesibukan, dia tidak punya alasan apapun, tapi karena penyakit hatinya yang lalai, sehingga dia terhalangi untuk mendapatkan banyak keistimewaan, banyak amal yang seharusnya bisa dia praktekkan. Rahimallahu halana, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Baik,
Dan di sini ada perkataan Nabi SAW, orang yang membaca zikir semacam ini, kata beliau, fahuwa khairul lakuma min khadimin, itu lebih baik bagi kalian berdua dibandingkan pembantu. Apa makna lebih baik dibandingkan pembantu? Zikir itu lebih baik dibandingkan pembantu. Dibanding pembantu. Apa makna lebih baik dibandingkan pembantu? Maknanya adalah, yang pertama, orang yang membaca zikir itu, dia diberi oleh Allah rasa capeknya cepat hilang. Rasa capek cepat hilang. Sehingga walaupun seharian dia kerja keras, suami kerja di luar, istri kerja di dalam rumah, untuk ngurusi seluruh kebutuhan rumah, walaupun capek sekali, begitu tidur kemudian dia baca zikir tersebut, maka rasa capeknya cepat hilang. Ini makna yang pertama. Maka zikir itu disebut sebagai zikir pelepas lelah. Jadinya walaupun dia kecapean, tidak sampai menyebabkan dia sakit, tidak sampai menyebabkan dia demam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan kelelahan dia itu lebih cepat. Walaupun sebenarnya tidur sendiri bisa menjadi pelepas lelah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ja'alna nauma subata, dan kami jadikan tidur itu sebagai subat. Makna subat adalah kondisi yang bisa cepat melepaskan kelelahan. Andaikan lelah kita itu tidak hilang, maka mungkin kita cepat mati. Kelelahan kemarin belum hilang, ditumpuk dengan kelelahan hari ini, kemudian gak hilang, besok akan ada kelelahan yang baru, dan terus seperti itu. Maka akan bertumpuk aneka kelelahan-kelelahan, dan mungkin kita tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Selanjutnya, makna yang kedua, bahwa orang yang baca zikir itu, apa yang terjadi? Dia diberi kekuatan. Untuk diberi kekuatan lebih untuk bekerja. Sehingga saat dia membaca zikir itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada dia kekuatan untuk bekerja. Dia bisa menyelesaikan pekerjaan yang umumnya harus diselesaikan antara dia dengan pembantunya. Dalam kondisi itulah, zikir tersebut lebih baik dibandingkan pembantu. Karena dengan membaca zikir ini dia dapat pahala. Kalaupun dia punya pembantu, tentu saja dia tidak mendapatkan pahala sebagaimana ketika dia baca zikir ini. Demikian manfaat besar dari membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Dan itu dilakukan menjelang tidur. Dalam posisi sudah ambil posisi, ya, dalam keadaan sudah ambil posisi untuk tidur di atas kasur, terus dia baca zikir semacam ini. Selanjutnya, doa berikutnya, doa poin H. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika walja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Hadisnya dari Bukhari Muslim. Allahumma inni aslamtu, ya Allah aku pasrahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku senderkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika,
diiringi dengan rasa harap dan rasa takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk berlindung dan menyelamatkan diri darimu illa ilaika, kecuali dengan mendekat kepadamu. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta. Ya Allah, aku beriman dengan kitab yang telah kau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Selanjutnya kita lihat. Hadis ini dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza akhadta majja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, maka berwudulah sebagaimana wudumu ketika hendak salat. Tsumma taji' 'ala shikkikal ayman. Kemudian tidurlah miring ke arah kanan. Tsumma qul, lalu baca kalimat tadi. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika, dan seterusnya sampai akhir dari doa. Setelah dalam posisi siap tidur miring kanan, kemudian dia membaca doa, Nabi SAW berpesan kepada Al-Barra bin Azib, waj'alhunna min akhiri kalamika. Jadikan doa ini sebagai akhiri kalamika, kalimat terakhir yang keluar darimu. Fa in mutta min lailatika mutta wa anta 'alal fitrah. Kalau kau mati di malam itu, maka kau mati di atas fitrah. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa in asbahta 'ala khairin. Dan kalaupun kau bertahan hidup lalu sampai bangun di pagi hari, maka kau akan bangun di pagi hari ala khairin, dalam keadaan kebaikan. Ya. Manfaat besar bagi orang yang membaca doa tadi. Maka kalau bisa dihafalkan Bapak Ibu, kita coba urutkan ada berapa pernyataan dalam doa ini. Kalau kita urutkan, pernyataan yang pertama adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Yang kedua, wa fawwadtu amri ilaika. Yang ketiga, wa alja'tu dhahri ilaika. Udah? 3 ini dulu ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika. Wa fawwadtu amri ilaika. Wa alja'tu dhahri ilaika. Kemudian yang keempat, raghbatan wa rahbatan ilaika, diiringi dengan rasa harap dan rasa takut kepadamu. Lalu kita muji Allah Ta'ala, la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dan berlindung minka dari azabmu illa ilaika, kecuali kembali kepadamu. Allahumma ya Allah, amantu bi kitabika alladhi anzalta. Aku beriman dengan kitabmu yang telah engkau turunkan. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Selanjutnya, wa fi hadzal hadits bayanu sunnatin ukhra. Dalam hadis ini terdapat penjelasan sunnah yang lain. Wa hiya ayyu ja'ala dzikra akhir syai'in yatakallamu fihi qabla naumihi. Agar orang menjadikan zikir itu sebagai kegiatan terakhir yatakallamu fihi, yang keluar dari lisannya, sebagai kalimat terakhir yang keluar dari lisannya qabla naumihi, sebelum dia tidur. Seperti itu idealnya. Sehingga jangan sampai kita tidur dalam posisi HP-nya belum mati. Atau kita tidur karena sudah capek nonton HP, kemudian kita lepas, terus merem. Maka kondisi terakhir kita adalah kita megang HP, terus kita merem. Wa fihi jaizatun azimatun fima law quddira alaihi an mata min lailatihi. Dan di sini juga terdapat sebuah balasan besar. Andaikan ditakdirkan dia mati di malam itu, fa innahu yakunu mimman mata 'alal fitrah. Dia termasuk di antara orang yang mati di atas fitrah. Ai annahu mata 'ala sunnah wa 'ala millati Ibrahim hanifa. Maksudnya adalah dia mati
di atas sunnah dan sesuai dengan ajaran Ibrahim yang lurus. Kalaupun dia tidak mati, wa in asbaha, dia hidup di waktu pagi, fa innahu asbaha ala khairin fi rizkihi, dia akan hidup di waktu pagi dalam keadaan membawa kebaikan, fi rizkihi, baik dalam rizkinya, wa amalihi, dalam perbuatannya. Wa hiya kalimatun syamilatun tasmulu ma sabaqa wa ghairuhu. Dan ini merupakan kalimat yang memiliki cakupan makna yang luas, mencakup semua yang telah dijelaskan dan yang lainnya. Tayyib. Dan sangat disayangkan kalau zikir-zikir semacam ini tidak kita baca. Maka kami sarankan kepada para jamaah sekalian, tolong yang kayak gini dihafalkan. Insya Allah kalau hadis Ali bin Abi Thalib bersama Fatimah nggak begitu rumit. Kemudian Anda bisa baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika, dan seterusnya. Kalau bisa baca ini sangat bagus. Kemudian di sini ada keterangan wa mimma yajdaru tanbihu ilaihi, dan di antara yang layak untuk dikasih peringatan di sini adalah dzikrun huwa sababun fi fadlin azim. Zikir merupakan sebab orang mendapatkan keutamaan yang besar. Imtanna bihil aliyul azim. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dengan adanya zikir tadi. Wa huwa ma jaa fi sahihil Bukhari, yaitu zikir yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, yaitu dari hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan, Sayyidul istighfar. Berikut ini adalah Sayyidul istighfar. Pemimpin untuk semua istighfar. Antakula, engkau membaca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir dari doa. Rasulullah SAW mengatakan, ini akhir dari doa ya, wa man qalaha minan nahari mukinan biha, siapa yang membaca zikir semacam ini di waktu siang, mukinan biha, diiringi dengan penuh keyakinan. Ya. Yang dimaksud dengan waktu siang adalah di waktu pagi. Famata min yaumihi, lalu dia mati di hari itu, qabla ayyumsiya, sebelum sore, fahuwa minal jannah, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Wa man qalaha minal lail, dan siapa yang membacanya di waktu malam dalam kondisi penuh dengan keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, dia juga penduduk surga. Nah, demikian janji yang diberikan Nabi SAW bagi mereka yang rutin mengamalkan atau membaca Sayyidul Istighfar, dan cukup pendek. Karena rata-rata zikir dan doa yang sesuai syariat itu tidak panjang. Wa alaihi falyahris al-abdu ala idraki hadzal fadl azim. Maka sudah selayaknya bagi setiap hamba untuk bersemangat dalam mendapatkan keutamaan besar tadi. Bil muhafadzati ala hadzal du'a, dengan menjaga doa-doa ini, menghafalkannya. Al-fadil, yang memiliki banyak keistimewaan, fi yaumihi wa lailatihi, baik siang maupun malam. Ma'a mura'ati syartihi, wa huwa al-itqanu bima yaquluhu min kalimatin. Namun dia harus memperhatikan syaratnya. Dengan al-itqanu bima yaquluhu min kalimatin. Liyafuza bi jannatin arduhal ardu was samawat, fahadha du'a min asbabi dukhulil jannah. Dan dia harus hati-hati ketika berbicara dalam berkalimat, agar nanti dia bisa mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Kita tahu surga yang dia luasnya seluas langit dan bumi. Demikian luas kondisi surga. Maka kita manusia dibandingkan langit dan bumi seperti setitik debu. Jika surga itu luasnya demikian luas, seluas langit dan bumi, dan kita yang menempati andaikan diizinkan untuk masuk,
hanya seperti setitik debu. Maka yang jadi pertanyaan, akankah setitik debu ini tidak dapat tempat di surga? Padahal surga demikian luas. Kalau bukan karena diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan untuk masuk surga, tidak akan mungkin terjadi. Wallahu alam. Kita sudah selesai berkaitan dengan masalah doa-doa tidur, dan karena ini sifatnya doa, maka kami sarankan kalau bisa dihafal. Anda bisa buka Hisnul Muslim, dan di situ ada banyak sekali doa-doa sebelum tidur. Kalau bisa dihafal lebih bagus. Wallahu alam. Baik. Berikutnya kita masuk ke bab yang baru yang diberi judul oleh penulis Sunanun fima yarahun naim. Sunnah-sunnah ketika seorang tidur itu bermimpi. Ketika orang yang tidur itu bermimpi. Baik, kita akan baca ini insyaallah. Namun coba break sejenak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jika kita lihat aneka doa yang demikian panjang tadi, doa 1, 2 sampai ini poin yang terakhir yang disebutkan oleh penulis adalah poin H. Mana? Abajadun, kemudian dari mulai alif ba ta ya. Alif ba jim abajadun, hawazun, hawazun. Sudah 5, 6, 7. 7 doa. Kalau kita baca semuanya mungkin sudah sangat ngantuk, sehingga barangkali kita akan tertidur sebelum selesai. Makanya Nabi SAW sarankan agar kita berwudu terlebih dahulu. Tujuannya apa wudu itu? Sementara menghalangi kantuk tadi. Salah satu di antara hikmahnya. Walaupun nanti setelah wudu kita akan tidur, dan tidur itu membatalkan wudu. Jadi sebelum tidur kita berwudu, dan nanti kita akan tidur, yang tidur itu membatalkan wudu. Maka salah satu di antara hikmahnya adalah agar Anda bisa lebih bertahan untuk berzikir, bertahan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, mulai dari ayat kursi, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian diusapkan ke badan. Kalau kita tidak punya wudu, apalagi dalam kondisi sudah sangat ngantuk, mungkin tidak bisa menyelesaikan dalam jumlah banyak. Hanya 1-2 doa yang kita baca. Dan kalaupun kita nggak hafal semuanya, Anda bisa menggunakan catatan. Anda bisa baca Hisnul Muslim. Lama-lama nanti hafal, sebagaimana dzikir pagi petang. Kita biasakan seperti ini. Mudah-mudahan ada sebagian yang kita hafal, sehingga jadi bekal kita untuk membaca doa tersebut tanpa harus membaca teks. Baik,
Selanjutnya kita akan beralih ke sunnah ketika bermimpi. Ma yarahun na'im, mimpi yang dialami oleh orang yang tidur, la yakhlu min thalathi ahwalin, di situ ada 3 kemungkinan keadaan. Ja'at fi hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu inda Muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah ru'ya salihah. Ru'ya salihah, mimpi yang benar. Wa hiya busyra minallah, dan ini merupakan kabar gembira dari Allah Ta'ala. Walaha adabun, dan ada beberapa adab berkaitan dengan mimpi semacam ini. Sata'ti, insyaallah nanti dibahas. Yang kedua, ru'ya tahzinin, mimpi menakutkan. Wahiyya minasyaitan, yang mimpi ini datang dari setan. Misalnya mimpi digigit ular, ya. Mimpi dikejar macan, mimpi apa lagi? Ketindihan benda yang keras, atau mimpi-mimpi yang lainnya. Walan tadurral abda idam tathala adabaha, dan mimpi semacam ini tidak akan memberikan pengaruh buruk bagi hamba selama dia mengikuti adab-adabnya. Yang ketiga, ayyaran naim ma haddatsa bihi nafsuhu qabla naumihi. Orang itu bermimpi yang itu sebenarnya adalah bawaan perasaan dia sebelum tidur. Falaisat bisyai, mimpi semacam ini tidak bisa dijadikan acuan apapun. Karena mimpi bawaan perasaan ini yang paling banyak. Ya, misalnya ada orang yang sangat lama ingin punya anak. Karena dia sudah lama menikah tapi belum dikaruniai oleh Allah dengan anak. Hingga kemudian dia mimpi gendong anak. Mimpi gendong anak itu apa? Bawaan perasaan. Wa katsiran ma yaran naim fi manamihi asya'a taj'aluhu yakum. Dan banyak sekali mimpi orang yang tidur menyebabkan dia melakukan sesuatu. Imma ayyadhilla yaumahu masruran, bisa kemudian dia makin bahagia di hari itu, atau dia makin bingung. Ya. Wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yajalul abdu daiman mutmainnan ala ayyati halin. Dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sang hamba dijadikan selalu tenang dalam semua keadaan. Wa ayyu mar'a ra'ahu, dan apapun mimpi yang dialami. Walakinnahal ghaflah an sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang dia dihalangi oleh kelalaian sehingga tidak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanajidu katsiran mimman yara ma yakrahu yaqlaq. Terkadang kita jumpai ada banyak orang yang dia bermimpi dengan mimpi yang menakutkan, dia kemudian pagi harinya bingung, sedih, bingung. Wa yabdul qasara juhdahu lil wusul ila mu'abbirin yu'abbiru lahu ma ra'a. Bahkan dia mengupayakan sekuat tenaga untuk bisa menemui mu'abbir, orang yang ahli takbir mimpi, untuk bisa mendatangi takbir mimpi. Fi zamanin kathura fihi al-mu'abbirun ala khilafi usulis salaf al-fadilah. Pada zaman di mana banyak sekali orang yang mentakbir mimpi, dia menyalahi prinsip-prinsip para ulama salaf. Wa rubbama wajadtu dzalika ar-ra'i yasilu bihi al-hadd li ayyas'ala an tafasila wa rubbama tarajja man yu'abbiru lahu bi ayyatma'in. Dan terkadang orang yang bermimpi itu dia diberi arahan oleh yang mentakbir mimpi untuk lebih tenang dan seterusnya. Ma'ajazmihi bisawabin ma qad yu'abbiru lahu ila ghairi dzalika minal mahadir fi hadzal amri. Di samping dia juga menegaskan bisawabin, benarnya, ma yu'abbiru lahu, apa yang ditakbirkan untuknya. Walaysa hadza mautinu dzikriha, kita tidak perlu berpanjang lebar. Lalu kata beliau, wa qad dzakartu syai'an minha fi risalatin asmaituha, aku telah menyebutkan sebagian masalah ini dalam risalah yang aku beri nama
Ya sahibar ru'ya tamahal. Wahai orang yang bermimpi, tenang dulu. Ya sahibar ru'ya tamahal. Wahai yang bermimpi, tenang dulu. Siapa yang mengetahui sunnah Nabi SAW dalam hal ini, lam yusibhu dzalika al-hala, maka dia tidak akan terkena penyakit al-hala wal khauf, karena dia yakin dengan karunia khairul mursalin berupa ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Baik, jadi beliau kasih pengantar, kalaupun orang mengalami mimpi yang kalut, mimpi yang nggak jelas, mimpi yang menakutkan dan seterusnya, sudahlah, nggak usah diperhitungkan dengan baik, nggak usah dipikir terus, karena justru itu akan mengganggu kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat di sini. Di antara sunnah dalam masalah ini adalah disebutkan dalam beberapa hadis berikut. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, in kuntu la'ara ru'ya tumriduni. Aku pernah bermimpi dan itu membuat aku sakit. Falakitu Abu Qatadah, maka aku pun ketemu Abu Qatadah. Faqala, aku sampaikan, wa ana kuntu la'ara ar-ru'ya fatamarradani hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, aku juga terjadi yang sama. Setiap kali aku bermimpi, besoknya saya sakit. Sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-ru'ya minallah wal hulmu minasyaitan. Fa idza halama ahadukum hulman yakrahuhu falyanfuth an yasarihi thalathan wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha lan tadurra. Mimpi indah itu dari Allah, sedangkan mimpi yang menakutkan itu dari setan. Apabila kalian bermimpi yakrahuhu, yang tidak kalian sukai, falyanfuth ala yasarihi, maka silahkan dia yanfuth an yasarihi, meludah ke arah kiri, salasan, sebanyak 3 kali ya. Tapi ludahnya tidak harus banyak-banyak ya, seperti keluar titik-titik air dari mulut. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, lalu mintalah perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Fa innaha lan tadurrah, maka dengan cara seperti ini tidak akan membahayakan dirinya. Mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Wa qala Abu Salamah, kata Abu Salamah, wa in kuntu la ara ru'ya athqala alayya minal jabal fama huwa illa an sami'tu hadzal hadits fama ubaliha. Dulu aku pernah bermimpi. Dalam mimpinya seperti ada gunung yang menjadi beban bagiku. Fama huwa illa, sampai akhirnya aku mendengarkan hadis tersebut, fama ubaliha, saat itu aku enggak gubris. Karena ternyata di situ ada peran setan. Sehingga mimpi takut, mimpi medeni dan seterusnya. Udah enggak usah digubris. Bisa jadi memang mimpi itu betul-betul dialami mimpi, tapi itu adalah peran setan ya, dalam rangka menggoda manusia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ar-ru'ya as-salihatu minallah, mimpi yang baik itu datang dari Allah. Wal hulmu minasyaitan, dan mimpi basah itu dari setan. Fa idza halama ahadukum hulman, atau mimpi yang menakutkan itu dari setan. Apabila kalian mengalami mimpi yang menakutkan, yakhafuhu, yang membuat dia takut, falyabsuq an yasarihi, silahkan dia meludah ke arah kiri. Wal yata'awwadz billahi min syarriha, dan mintalah perlindungan kepada Allah dari dampak buruknya. Fa innaha la tadurruh, dengan cara demikian itu tidak akan membahayakan baginya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, footnote nomor 2. Masya Allah. Dan ini menunjukkan bagaimana pesan Nabi SAW, ada peran setan dalam mimpimu. Kalau mimpimu itu menakutkan, maka gak usah digubris, karena justru itu akan ganggu perasaan kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, idza iqtaraba az-zamanu lam takad ru'yal muslim takdzib. Apabila kiamat sudah dekat, maka hampir saja ru'yal muslim takdzib, mimpinya seorang muslim itu dusta. Wa asdaquhum ru'ya asdaqukum hadithan,
Yang paling benar cerita mimpinya adalah yang paling benar ketika bicara. Wa ru'yal muslimi juz'un min khamsin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Sedangkan mimpi seorang muslim itu adalah bagian dari 45 bagian kenabian. 45 bagian kenabian. Kemudian ru'ya atau mimpi seorang muslim itu 2 bagian darinya. Wa ru'ya mimma yuhadditsul mar'u nafsahu, dan mimpi karena bawaan perasaan. Fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli wala yuhaddits bihan nas. Kalau kalian melihat mimpi semacam ini, maka tegakkanlah salat dan enggak usah wala yuhaddits bihan nas. Dan jangan diceritakan kepada siapapun. Hadis rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi kalau mimpi buruk, udah enggak usah diceritakan. Lupakan saja. Berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai itu terjadi pada diriku. Itu yang lebih bermanfaat. Karena kalau dia cerita kepada orang lain, mereka enggak punya kepentingan dengan mimpi Anda. Wallahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam hadis Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wal yasta'id billahi minasyaitani thalathan." Mintalah perlindungan kepada Allah kepada setan sebanyak 3 kali. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi, dan hendaknya dia pindah dari sisi yang sebelumnya dia gunakan. Ya, misalnya miring kanan atau miring kiri, kemudian dia balik arah cari posisi yang lain atau cari tempat yang berbeda, geser sedikit. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yuhibbuha," apabila kalian bermimpi yang dia sukai, fa innaha minallahi falyahmadillaha alaih, itu adalah mimpi dari Allah, maka pujilah Allah. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di sini ada beberapa kesimpulan hadis, insyaallah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan pesan yang beliau sampaikan berkaitan dengan masalah doa sebelum tidur dan aneka peristiwa mimpi, kemudian bagaimana solusinya, kita bisa mendapatkan pencerahan yang baik dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemanfaatan dari ilmu yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Ustaz, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakallahu khair atas penyampaian materinya yang sangat komprehensif dan aplikatif, ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu baru dan juga bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Dan dengan sisa waktu yang masih ada, Bapak Ibu sekalian, kami mengundang, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung bisa raise hand atau juga bisa balik kolom chat kepada host, insya Allah kami bacakan. Kesempatan yang pertama sudah ada jemaah raise hand kepada Ibu Neneng Rizky, boleh silakan di-unmute. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Buat panitianya. Ustaz, Ana mau tanya, mungkin di luar tema nggak apa-apa Ustaz ya. Karena biasanya kalau di SDI ini Ana lebih leluasa bertanya. Kalau di kajian-kajian lain kan terbatas ya, ada timnya yang untuk menyampaikan. Ana mau tanya Ustaz ini tadi. Lebih afdol mana salat tarawihnya itu setelah kita tidur di malam hari itu kita terbangun dan salat tarawih, atau salat tarawih setelah salat isya, itu lebih afdal mana? Satu Ustaz. Yang kedua Ana mau tanyakan Ustaz gini Ustaz, kan tidak ada tarawih sampai mengikuti imam, mohon dijelaskan itu bagaimana, apa ada hubungannya kita tidak usah salat tahajud lagi atau gimana? Yang ketiga apa Ustaz? Ini satu lagi Ustaz. Jadi saat azan di kumandangan itu, Ustaz kan pernah dulu maksudnya menyampaikan bahwa saat azan di kumandangan itu kita harus mengikuti muadzinnya itu. Terus udah gitu kita selesai itu kita baca doa azan, baca raditu billahi robba, baca salawat dan baru doa. Itu baca salawat dan baca raditu billahi sama baca doa itu setelah selesai
ini ya setelah selesai baca doa azan gitu Ustaz. Mohon dijelaskan Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Baik. Taib, untuk pertanyaan yang pertama, mana yang lebih baik sholat taraweh di awal malam ataukah sholat taraweh setelah bangun tidur? Perbandingan semacam ini melihat dari masing-masing orang. Kalau dia bisa bangun jam 2 atau jam setengah 3 untuk melaksanakan sholat taraweh, silahkan, itu hal yang baik. Tapi kalau tidak yakin, bahkan sering terlambat ketika bangun, sampai nggak sahur, nah yang kayak gini sebaiknya dia ikut ke masjid. Sehingga beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Karena itu dalam hal ini, berkaitan dengan masalah afdoliyah, qiyamul lail bisa dilakukan di 3 waktu. Bisa selesai isya, bisa menjelang tidur, atau setelah bangun tidur. Dan yang paling afdol yang paling terakhir. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Berkaitan dengan tidak ada taraweh sampai mengikuti imam. Tidak ada taraweh sampai mengikuti imam. Mungkin kalimat yang lebih lengkap adalah man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal laila. Barang siapa yang ikut berjamaah bersama imam ketika sholat qiyamul lail sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala semalam suntuk. Jadi pesan yang diberikan Nabi SAW ini bagi orang yang sholat berjamaah, ketika Anda sholat jamaah isya dan taraweh, maka insya Allah mendapatkan pahala sebagaimana pahala qiyamul lail semalam suntuk. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan saat azan dikumandangkan, kita mengikuti, dan ada beberapa bacaan waktu sholawat, yaitu dibacanya selesai azan selesai dulu, baru kemudian baca sholawat. Kalau jawabnya ya perbagian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Anda jawab la ilaha illallah. Jadi perbagian. Namun bacaan sholawatnya setelah selesai adzan. Jadi adzan sudah selesai, kita baca sholawat dan doa ketika mendengarkan adzan. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah sampai akhir dari tasyahud. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik Ustaz, insyaallah jelas dan bisa dipahami kita semua. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada jamaah yang reaction juga, Ibu Dina, apakah masih bersama kita? Ibu Dina dari Jakarta, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Barakallahu. Ustadz maaf di luar tema, tapi ini tentang mimpi juga. Saya punya ayah yang sudah meninggal. Kebetulan qadarullah ayah saya ini buruk terhadap anak-anak perempuannya, berlaku zolim. Zolimnya tuh apa ya Ustadz? Dia tuh suka, mungkin dibilang pedofil ya Ustadz, tapi terhadap anak perempuan. Kita anak-anak perempuan sangat membenci gitu ayah kami gitu. Jadi dalam sholat disarankan kan disuruh dalam sujud itu ada bacaan Robik Firli Wahli Walidayya. Itu teringat akan perbuatannya dia. Jadi saya pernah dimimpikan. Apakah itu betul dia Ustadz? Karena buruk gitu loh, maksudnya saya dan apa yang harus kami lakukan gitu Ustadz sebagai anak-anak perempuannya. Kita anak perempuan, saudara perempuan saya ada 3 Ustadz. Jadi kita
diperlakukan buruk gitu Ustadz sama mereka, sama ayah kami. Ayah sholat nggak? Tidak Ustadz, Nggak sholat. tidak Ustadz, tidak sholat, Tidak puasa. tidak Ustadz. Nah, jika beliau tidak sholat, tidak puasa, dan bahkan tidak peduli dengan aturan agama, mungkin saya bisa sebut beliau non muslim walaupun KTP-nya Islam, karena Nabi SAW menegaskan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat, maka siapa yang meninggalkannya dia kafir. Kalau tidak pernah salat, bukan seorang muslim. Nah, konsekuensinya tidak boleh didoakan, karena Allah Subhanahu wa taala melarang hal itu. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memohonkan ampunan untuk Abu Talib di surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak layak bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan bagi orang musyrik, walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekat, walaupun bapaknya sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bagi mereka kalau mereka ini mati dalam kondisi sebagai penduduk neraka, maksudnya dia mati kafir. Maka Anda tidak punya kesempatan untuk mendoakan agar diampuni, karena ayah Anda tidak sholat. Nah, Berarti nggak salah ya Ustaz? iya, jadi doa Rabbi firli wali walidayya nggak berlaku. Tidak berlaku. Tapi Anda doakan ibu, ya, biar ibu diampuni oleh Allah. Demikian pula saudara-saudara Anda yang lain dan dijaga oleh Allah dalam kebaikan. Nah, Afwan Ustaz. Jazakallah khair. Allah yahfadzukum ya'rakum. Baik, insyaallah jelas. Semoga dimudahkan segala urusan kita semua. Masih ada kesempatan lagi. Kami persilakan yang sudah resen, Ibu Susilawati, mohon bisa di-unmute. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan kita semua. Saya izin bertanya, apabila ini berkaitan dengan hal sholat, Ustadz. Apabila kita sampai di masjid itu kan kita ada sholat tahiyatul masjid, Ustadz. Tapi waktunya kemungkinan nggak cukup untuk sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian baru sholat sunnah rawatib, misalnya sholat zuhur gitu, Ustaz. Nah, itu apakah kita harus langsung sholat rawatib dulu atau masih gimana ya, Ustaz ya? Karena kan sayang sekali gitu kan kalau tidak sholat tahiyatul masjid gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk sholat sunnah sebelum subuh, sholat subuh itu kan saya biasa dilakukan di rumah. Nah, itu sholat sunnah qobla ini apa harus pas begitu azan selesai kita lakukan? Apakah misalnya saya bangunnya setelah orang-orang pulang dari masjid gitu kan, saya baru bangun, kemudian saya sholat qobla subuh dulu, baru subuh gitu. Apakah itu masih diperbolehkan untuk sholat sunnah rawatib subuhnya, Ustaz? Demikian Ustaz pertanyaannya. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid, bunyi hadisnya seperti ini. Dari Abu Qatadah Al-Harith bin Rib'i.
Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla ayyajlis, maka lakukanlah salat 2 rakaat sebelum duduk. Beliau hanya menyarankan pokoknya kalau masuk masjid lakukan salat 2 rakaat sebelum tidur. Salat apa itu? Terserah, pokoknya salat 2 rakaat sebelum duduk. Oleh karena itu kalau waktunya terbatas seperti mepet dengan iqomah, maka apa yang harus dilakukan? Anda langsung salat rawatib. Nah, ketika Anda salat rawatib, qobliyah duhur atau qobliyah subuh atau qobliyah yang lainnya, pada saat Anda melaksanakan salat qobliyah itu, maka sudah otomatis untuk sholat tahiyatul masjid ngikut di situ. Karena Anda sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sehingga bisa ditambahkan dengan niat qobliyah sekaligus tahiyatul masjid. Jadi Anda bisa sholat 2 jenis sholat dengan 1 gerakan. Insya Allah tidak masalah, dan hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sholat qobliyah subuh. Untuk sholat qobliyah subuh, waktunya adalah antara masuk waktu subuh sampai pelaksanaan sholat subuh bagi masing-masing pelaku. Bukan pelaksanaan sholat subuh di masjid. Pelaksanaan sholat subuh bagi masing-masing pelaku. Kalau qobliyah subuh itu batasnya dari mulai masuk subuh sampai selesai sholat subuh di masjid. Nah, nanti masjid mana yang jadi acuan? Orang Jakarta pakai acuan Masjid Papua. Ya, pagi sekali nanti jadinya. Dalam perjalanan permukaan bumi ini akan selalu ada orang yang sholat subuh di banyak titik sepanjang perjalanan malam. Di daerah mana yang tidak ada muslimnya? Dalam satu garis vertikal bumi, pasti di situ akan ada seorang muslim yang sedang melaksanakan ibadah. Ya, walaupun dengan jumlah yang berbeda-beda. Sehingga saat misalnya melewati Papua, ditarik terus ke atas, di Papua banyak muslim juga. Atau sebelum Papua, Kepulauan Solomon dan kanan kirinya, apa ada di situ muslim? Ya mungkin nggak ada, tapi di belahan bumi yang lain turun ke Australia. Di Australia ada yang muslim, sholat. Jadi dalam posisi ini, Anda begitu sudah masuk waktu subuh, terus nanti pada mau sholat subuh, Anda sholat dulu qobliyah subuh. Walaupun orang-orang sudah pada pulang dari masjid. Wallahu a'lam. Nah, insya Allah jelas dan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya dan juga jamaah sekalian. Sebelum kami lanjutkan ke beberapa pertanyaan lagi yang dari jamaah yang lain, ada salah satu pertanyaan dari pemirsaan di channel di YouTube, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya tidur di masjid? Bahkan ada beberapa masjid atau mushola yang membolehkan tidur bahkan di area sholat karena keterbatasan ruangan di masjid. Beberapa musafir dipersilakan untuk tidur di area masjid. Bagaimana hukum? Apa hukum tidur di masjid? Jawabannya boleh, tidak dilarang. Karena orang tidur tidak sama dengan mengotori masjid, tidak sama dengan membuat masjid jadi najis. Orang tidur tidak ngompol. Kalaupun dia misalnya mimpi basah, dia mimpi basah dan mani itu tidak najis. Kalau ngiler Pak, ngeces. Kalau ngeces, air liur tidak najis. Jadi apa yang dipermasalahkan dari sisi kenajisan badan ketika orang itu tidur. Orang tidur itu tidak najis. Maka orang bangun tidur badannya tidak najis. Nah, baru kemudian ketika dia buang air kecil, buang air besar, barulah dia mengeluarkan najis. Kalau jasadnya yang di luar ini tidak najis. Lalu bolehkah tidur di masjid? Ya, secara hukum syar'i boleh. Namun apabila takmir atau DKM melarang, maka Anda harus ikuti aturan itu. Misalnya ada tulisan dilarang tidur di masjid. Oh, saya nggak tidur kok, saya tiduran. Kemudian ditambahi sama takmir dilarang tidur dan tiduran di masjid. Wah, sudah. Pokoknya nggak boleh kelekaran, tidak boleh tiduran, bolehnya cuma duduk. Sah-sah saja, takmir punya hak untuk mengatur itu di wilayahnya. Karena sebagaimana diperbolehkan tidur di masjid, juga diperbolehkan melarang orang untuk tidur di masjid.
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di Masjid Nabawi tidur itu dilarang. Sehingga ada orang antara maghrib sampai isya tidur atau tiduran itu didatangi sama askar, disuruh duduk. Nggak boleh. Di Masjidil Haram tidur diperbolehkan. Dan ada banyak misalnya jamaah di Masjidil Haram tidur dan tidak dibangunkan. Saya nggak tahu apakah belakangan dilarang atau tidak. Namun intinya bahwasanya tidur di masjid itu boleh, dan di zaman Nabi SAW Ashabus Suffa itu tidur di masjid. Tapi kalau DKM membuat aturan dilarang tidur di masjid, ya Anda harus menghormati aturan itu. Wallahu alam. Nah, Ustaz, insyaallah jelas. Alhamdulillah. Baik, masih ada waktu, kita teruskan ke beberapa jamaah yang sudah resen. Saya mohon singkat karena banyak sekali yang sudah resen. Silakan kesempatan selanjutnya Ibu Yuli umum kita, silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya dulu ASN dulu, tapi sekarang udah pensiun dini. Waktu saya sebelum pensiun itu saya cuti besar. Cuti besar itu tidak dapat dari gaji itu, penghasilan itu tunjangan kinerja nggak ada. Qadarullah rekeningnya masuk gitu dok, Ustadz. Tunjangan kinerjanya ada 1 bulan yang masuk, dan itu udah sebenarnya ditegur sama bagian kepegawaian dan udah dikasih surat untuk mengembalikan, tapi sudah saya usahakan untuk mengembalikan ke bank. Qadarullah tertolak sampai 3 kali, tertolak terus. Nah, itu jadi beban saya saat ini. Saya sudah hampir 5 tahun, itu jadi terpikiran tuh, ini uang ini bagaimana gitu Ustadz. Jadi saya agak jadi takut gitu. Jadi uang itu, uang tunjangan kinerja saya itu halalkah atau uang subhat? Karena saya sudah berusaha mengembalikan ke negara tapi tertolak gitu. Dan terakhir sempat saya menanyakan ke bagian kepegawaian kantor saya, udah diabaikan saja, itu udah nggak ada pemeriksaan, udah nggak ini, udah aman katanya. Tapi saya masih mengganjal di hati saya takut Ustadz, karena kan itu bukan hak saya gitu. Sebaiknya saya seperti apa itu Ustadz? Apa yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, yang kami pahami uang itu tidak halal bagi Anda untuk Anda miliki, walaupun pihak kepegawaian tadi memberikan jaminan aman, nggak ada pemeriksaan dan seterusnya. Itu kan jaminan aman dunia. Tapi masalahnya Anda tidak berhak untuk mendapatkan itu sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebab Anda ketika itu sedang cuti besar. Oleh karena itu uang ini harus Anda kembalikan ke negara. Jika tidak memungkinkan dengan prosedur seperti yang tadi Anda ceritakan karena uangnya tertolak, maka Anda bisa salurkan untuk kegiatan sosial. Misalnya untuk kegiatan sosial, misalnya untuk apa? Misalnya untuk perbaikan jalan, untuk fasum, karena tanggung jawab untuk perbaikan jalan itu pemerintah. Tapi Anda salurkan untuk itu yang ringan-ringan saja. Pak, perbaikan jalan kan biayanya besar. Ya sudah, berarti Anda ikut berpartisipasi. Misalnya ini ada perbaikan jalan swadaya masyarakat, Anda ikut di situ. Dengan demikian, berarti dana itu akan kembali ke negara dalam bentuk pengadaan fasilitas umum milik negara. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik, jelas. Masih ada 2 penanya lagi, Ustaz. Insyaallah masih ada waktu. Silahkan. Nah, kepada Ummu Sultan, silakan di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya, wabarakatuh. Ustadz. Saya tuh punya teman yang dia itu mempunyai gangguan tidur, bermimpi tapi apa ya, kayak pakai gerakan gitu, Ustadz. Jadi kadang-kadang nendang suami, nyakar suami. Masya Allah. Impiannya tuh mimpi-mimpi yang yang kurang baik lah begitu. Dan itu tuh berlangsung lama. Nah, terus kemarin tuh sempat juga bertanya ke psikolog, ke dokter segala macam tuh, kok kayaknya nggak apa-apa. Kalau diminta untuk
belajar untuk ngaji dan segala macam, memang beliau itu juga guru ngaji gitu. Jadi untuk bacaan Quran segala macam tuh sebenarnya dan tiga-tiga tuh sudah jalan juga gitu Ustadz. Nah ini tuh sebenarnya kenapa nih Ustadz ya? Kenapa kok itu bisa berlangsung lama begitu? Terus mencoba untuk pindah kamar itu alhamdulillah sudah membaik Ustadz. Tapi masih ada impian mimpi-mimpi yang nggak baiknya masih ada begitu. Tapi ngigaunya itu juga berkurang begitu. Jadi kadang-kadang teriak kenceng gitu kan sampai kadang-kadang suaminya takut gitu kan, terus keluar gitu. Jadi bikin heboh rumah ketika malam hari begitu Ustadz. Nah itu kira-kira apa yang harus dilakukan ya Ustadz ya kalau dalam secara agamanya begitu, karena memang kalau baca Quran terus berusaha untuk membacakan Al-Baqarah selesai begitu juga sudah begitu Ustadz. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Masya Allah. Pernah ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan dia badui. Ya Rasulullah, saya itu bermimpi. Dalam mimpi itu kepala saya dipenggal. Terus gelinding. Setelah gelinding tak kejar. Kemudian saya tangkap kepala saya. Terus tak pasang lagi. Itu kan menakutkan sekali ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, jangan kau ceritakan mimpi seperti ini. Ini adalah gangguan setan untuk menakut-nakuti manusia. Ingat, salah satu di antara tujuan setan menampakkan hal yang buruk itu adalah biar orang itu jadi takut. Kalau takut kebawa dalam kehidupan nyata, kemudian psikologinya terganggu, aktivitasnya terganggu, jiwanya terganggu. Jadi dia akan rugi dengan adanya mimpi itu. Maka mimpi seperti itu lupakan. Cara yang paling gampang adalah lupakan. Dan gak usah digubris, lupakan saja. Tapi sering muncul. Nah sekarang kita akan obati gimana caranya biar gak sering muncul. Di antara sarannya adalah memperbanyak zikir sebelum tidur. Sebagaimana zikir-zikir yang kita baca. Baca ayat kursi. Kemudian meruqyah diri sendiri. Membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan lalu diusapkan. Insya Allah tidak sulit bagi seorang muslim untuk mempraktikkan ini. Kemudian membaca doa-doa tadi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta, dan doa-doa yang lain. Mudah-mudahan kalau seperti ini dirutinkan terus dilawan, mudah-mudahan hilang. Kuat-kuatan di sini. Apakah yang kuat Anda atau setan? Dan bagi suami mungkin bersabar untuk menemani ya. Tapi Pak, kalau sampai mukul, sampai nendang kayak gitu ya berarti diikat dulu kakinya ya. Sehingga ketika tidur tangan diikat, kaki diikat nih biar gak nyakar, biar gak nendang. Sudah? Mulutnya gimana Pak kalau teriak? Kan malu sama tetangga. Bila perlu ditutup dulu mulutnya. Bila perlu, ya. Misalnya dilakban. Jadi kalau teriak nggak bisa keluar suara. Mungkin dalam tahap awal dibuat seperti itu. Mudah-mudahan nanti lama-lama Allah hilangkan. Ya. Dan banyak namanya gangguan setan. Itu bisa terjadi karena gangguan setan kesurupan, juga bisa terjadi karena gangguan setan dalam mimpi. Dan kadang anak kecil juga seperti itu. Tiba-tiba dia nangis, teriak. Nah kita bangunin. Kalau udah dewasa teriak kan mungkin malu sama tetangga. Ini diapain aja, padahal gak diapa-apain. Yang terjadi adalah dia bermimpi buruk. Tapi dia kemudian dibangunin, terus disuruh untuk istighfar, membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian baca Allahumma ighfirli. Maka insya Allah semoga seperti itu bisa hilang. Saya sendiri pernah mengalami ya, orang tindian. Dan saya sadar ini pasti ada jin yang ganggu. Tapi membaca ayat kursi dalam mimpi kayak gimana? Itu merem. Tapi rasanya berat. Diupayakan baca ayat kursi. Jadi kita seperti melawan. Alhamdulillah lama-lama hilang. Dia pergi sendiri. Dan itu dalam mimpi seperti ditindih gitu. Nanti mungkin bisa diupayakan seperti itu. Dan terkadang orang mendapatkan gangguan dari jin
dalam kondisi sadar dan dalam kondisi mimpi. Wallahu alam. Nah, barakallahu fiik atas jawabannya. Insya Allah pertanyaan terakhir Ustaz kepada Ibu Leni Halo, silakan di-unmute. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengenai tadi sholat yang qobliyah di masjid, pertanyaan dari teman sebelumnya, yang saya tahu idealnya adalah kalau memang masih banyak waktu itu saya sholat masjid dulu, sholat sunat masjid, lalu sholat sunnah wudhu, baru qobliyah. Apakah benar begitu Pak Ustadz? Dan hal yang kedua, bagaimana dengan sholat qobliyah zuhur itu kan 4 rakaat. Kalau memang tidak ada waktu, qobliyah 4 rakaat itu sudah menyangkut bisa termasuk sholat sunnah masjid. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau waktunya longgar, Anda memperbanyak sholat sunnah antara adzan dan iqamah, silahkan. Jadi antara adzan dan iqamah itu bisa memperbanyak sholat sunnah, bisa memperbanyak doa. Karena memang itu adalah waktunya. Sehingga sholat dulu tahiyatul masjid, terus sholat ba'diyah wudu, terus sholat qobliyah, kemudian nanti sholat lagi apalagi silahkan. Bisa juga sholat sesuai dengan kebutuhan jumlah rakaatnya, terus banyak berdoa. Karena doa antara adzan dan iqamah adalah doa yang mustajab. Dan kalaupun Anda tidak sholat, itu terhitung sholat. Nabi SAW mengatakan, wa kana fi salatin man tadhara shalah. Dan orang yang nunggu sholat ini akan terhitung sebagai orang yang sedang sholat sepanjang dia nunggu sholat. Subhanallah, manfaat yang luar biasa. Walaupun qomatnya lama, tapi ketika dia nunggu sholat, dia terhitung sedang melaksanakan sholat. Oleh karena itu dalam hal yang tadi diceritakan, Anda kalaupun duduk saja dan berzikir atau berdoa, dinilai sholat selama duduk di situ untuk menunggu sholat. Kita nunggu sholat maksudnya nunggu sholat wajib, nunggu qomat. Saya pernah masuk ke sebuah masjid ya. Di daerah itu rata-rata kan qomat jam 12. Nah khusus di masjid itu qomatnya jam 12:30. Khusus di masjid itu, karena itu masjid kantor. Akhirnya banyak orang yang masuk kecelek, loh nggak qomat-qomat. Ya Pak, di sini jam 12:30 baru qomat. Ada yang pergi karena kelamaan. Padahal adanya sebelum jam 12. Biasanya jam 12 umumnya sudah pada iqamah. Ada yang pergi, tapi ada salah satu yang bilang, kalian akan tetap dihitung sholat selama kalian nunggu sholat. Jadi nggak ada ruginya. Maka bertahanlah. Masya Allah. Dan memang demikian ya. Bahwa selama orang sedang nunggu sholat, nunggu iqamah, walaupun dia diam saja tidak sedang sholat, terhitung mendapatkan pahala sholat. Wallahu alam. Hal kedua Pak Ustadz. Kalau Sudah sholat benar qobliyah seperti itu. zuhur, Ya, sudah benar seperti itu. Jadi karena qobliyah zuhur 4 rakaat, Anda kerjakan 2 salam, 2 salam. Dengan niat di 2 rakaat yang pertama adalah sekaligus tahiyatul masjid. Sehingga Anda mendapatkan 2 sholat dengan 1 gerakan. ya baik. Makasih Pak Ustadz. Barakallah. Nah, Ustaz, alhamdulillah pertanyaan sudah habis ya, Ustaz, untuk sore hari ini. Alhamdulillah, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.